Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan listrik statis yang selanjutnya adalah proses terjadinya petir. Nah, petir merupakan salah satu fenomena alam yang udah nggak asing lagi buat kita dan sering terjadi apalagi pas musim hujan. Proses terjadinya petir dimulai dari penguapan air yang terjadi di permukaan bumi seperti dari sungai, dari laut, dari danau, dan oleh proses itu yang disebut dengan proses transpirasi, air ini akan naik ke atmosfer dalam bentuk gas. Udara yang naik ini sifatnya tuh hangat, terus ketemu sama udara yang lebih dingin. Nah, bikin mereka bercampur. Proses ini menyebabkan udara hangat akan meningkat dan membuat awan cumulonimbus atau awan badai yang lumayan padat. Lalu terjadilah badai. Nah, selama terjadinya badai, awan-awan ini akan saling bertabrakan dan bergesekan sehingga menimbulkan muatan listrik statis. Nah, titik-titik air dan juga kristal es yang terkandung di awan ini ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Namun, lama-kelamaan muatan positif negatif yang ada di awan ini akan terpisah. Yang positif ada di daerah yang lebih tinggi dan yang negatif ada di daerah yang lebih rendah. Bagian awan yang mengandung titik-titik air dan juga kristal es yang bermuatan negatif ini lama-kelamaan akan mencari daerah atau wilayah yang memiliki muatan positif atau memiliki proton, sehingga terjadilah loncatan elektron yang menimbulkan percikan api dan biasa kita lihat sebagai petir. Karena bumi merupakan salah satu medan listrik yang terbesar gitu yang mengandung muatan negatif dan positif. Nah, elektron yang di awan ini juga akan meloncat menuju bagian permukaan bumi yang bermuatan listrik. Sebenarnya loncatan elektron yang kita lihat sebagai petir ini juga bisa terjadi ketika kita mencolokkan barang elektronik ke stop kontak. Nah, itu bakal ada kayak kilatan-kilatan listrik. Nah, itu tuh persis sama seperti yang terjadi di proses terjadinya petir. Terus kalau misalnya ada yang nanya nih, kenapa pas lagi terjadinya petir itu si kilatan-kilatannya tuh lebih muncul duluan daripada suara geledeknya gitu. Nah, ini tuh karena cepat rambat dari cahaya dan juga suara itu berbeda. Cepat rambat cahaya atau cepat rambat dari kilatan itu lebih cepat gitu daripada suaranya, daripada geledeknya. Itulah sebabnya kenapa suara petir dan juga petirnya enggak barengan. Ada pertanyaan selanjutnya, kenapa sih petir itu lebih rawan menyambar daerah atau benda yang lebih tinggi gitu daripada benda yang lainnya? Itu simpel sebenarnya, kan semakin tinggi atau semakin dekatnya suatu benda dengan langit atau dengan awan, itu bakal lebih cepat gitu, lebih beresiko kena sambaran petir. Terus kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kenapa sih petir itu lebih sering menyambar benda yang lebih tinggi gitu? Nah, sebenarnya logika aja gitu ya, semakin dekat suatu benda dengan sumber dari petir gitu, sumber petir itu semakin besar resikonya tersambar petir. Itulah kenapa salah satu pencegahan untuk terhindar dari sambaran petir bagi manusia itu kalau misalnya berdiri nih di lapangan terbuka nggak ada tempat untuk berlindung, disuruh terlentang gitu. Dan salah satu penyebab kenapa petir itu lebih beresiko menyambar ketika luas penampang dari si benda itu lebih sempit. Itulah kenapa kita jangan berdiri kalau ada di lapangan luas terbuka dan sedang terjadi petir. Jadi kita tuh disuruh tengkurap atau terlentang gitu ya, supaya untuk memperluas luas penampang dari tubuh kita. Jadi mengurangi resiko tersambarnya petir. Nah, hal sama juga terjadi sama alat penangkal petir gitu ya. Nah, alat penangkal petir ini didesain bentuknya tuh lancip seperti antena dan disimpan di atas atap rumah gitu. Tadi kan udah disebutin bahwa petir itu akan lebih beresiko menyambar sama benda yang lebih tinggi letaknya dibandingkan benda yang lain. Jadi si penangkal petir itu harus lebih tinggi daripada rumah, biar nanti pas petir menyambar itu kena duluannya ke alat penangkal petir, bukan ke bagian atap rumah gitu. Oke, mungkin sekian pembahasan dari aku untuk penerapan listrik statis di fenomena petir. Semoga bisa dipahami dan cukup jelas buat teman-teman semua, dan sehingga tidak ada pertanyaan lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke teman-teman yang ada di kelas, yang ada di depan di sini. Silahkan tanya ya. Dan sebelumnya
Saya juga memohon maaf khususnya kepada Pak Denny karena tidak bisa hadir untuk presentasi fisika. Semoga video ini presentasi saya tetap sah gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.